Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan dan memberikan kenikmatan yang tak terhingga. Dan juga selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini saya akan menerangkan tentang bersabar dan bersyukur atas ketentuan Allah. Dan yang pertama saya akan jelaskan yaitu tentang bersabar. Dalam kehidupan setiap manusia akan mengalami yang namanya cobaan dan ujian. Ujian tersebut bisa berupa dengan penyakit, kemiskinan, kesusahan hidup, kematian anggota keluarga, bencana alam, atau yang lainnya. Manusia tentunya secara fitrah akan merasa tidak terima ketika menerima ujian tersebut. Hingga akhirnya tak sedikit manusia yang meratapi ujian yang dihadapinya dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala karena merasa Allah tidak adil terhadapnya. Perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Semestinya sebagai seorang hamba tentu kita dianjurkan dan sepatutnya untuk bersabar dalam menghadapi ujian yang telah Allah tentukan. Sejatinya, ketika Allah menetapkan ujian kepada seorang manusia atau hambanya, sesungguhnya dia sedang mencintai manusia atau hamba tersebut. Sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Siapa orang yang sabar, maka dia berhak mendapatkan pahala kesabarannya. Dan siapa orang yang marah, maka dia pun berhak mendapatkan dosa kemarahannya. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, ketika Allah memberi ujian kepada seorang muslim, itu tandanya Allah memberi kesempatan kepada hambanya agar dosa-dosanya diampuni dengan catatan bersabar atas ujiannya. Nabi pun bersabda, seorang muslim yang diuji rasa sakit karena duri atau yang lebih dari itu, maka Allah pasti akan menebus kesalahan-kesalahannya karena musibah itu, sebagaimana suatu pohon menggugurkan daunnya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Selain daripada dosa-dosanya yang diampuni, orang yang bersabar atas ujian yang menimpanya juga akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Maka sabda Nabi, siapa yang sabar dalam menghadapi musibah sehingga mampu menjalaninya dengan baik, dengan segala kekuatan hatinya, maka Allah akan mencatat untuknya sebanyak 300 derajat yang antara satu derajat dengan derajat yang lain, seperti jarak antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Bahkan Allah pun akan memberi pahala yang unlimited, yang tiada batas, siapa saja yang bersabar dalam menghadapi ujian. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Begitulah
beruntungnya orang-orang yang sabar. Adapun juga bersyukur atas ketentuan Allah. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat hidup, kesehatan, keluarga, harta, ilmu, dan juga ada nikmat yang paling tertinggi, yaitu nikmat iman dan Islam. Sungguh luar biasa atas semua nikmat dan rahmatnya. Sudah sepatutnya kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Dia berikan. Hal ini berdasarkan firman-Nya, yang artinya Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman kepadanya. Allah selalu memuji hamba-Nya yang gemar bersyukur kepadanya, dan Dia Maha mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 147. Adapun 3 cara agar kita selalu bersyukur pada Allah, yaitu yang pertama, bersyukur dengan lisan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah berzikir pada Allah atas nikmatnya. Dan juga yang kedua, bersyukur dengan hati atau qalbunya, dengan penuh keyakinan dan mengakui bahwa segala apapun yang kita nikmati yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiga, bersyukur melalui anggota badan. Dengan memanfaatkan anggota badan dalam bentuk amal perbuatan atau dengan cara untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan kewajiban darinya, dan juga serta menjaga sunnah-sunnah Rasulullah. Sekian, terima kasih. Hanya sesingkat itu yang saya terangkan dan jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena manusia tak luput dari kesalahan. Semoga penjelasan ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat ke depannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.